Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan belajar UKBM 9 ya, tentang menghitung AR dan MR, konsep mol, rumus empiris, dan rumus molekul. Tapi pada video ini, Bunda hanya akan memfokuskan pada satu materi, yaitu massa atom relatif dan massa molekul relatif dulu. Untuk materi yang lain, nanti kita lihat pada video yang lain ya. Oke, menghitung AR dan MR. Apa itu AR dan MR? Ayo kita pelajari satu persatu. Massa atom relatif atau yang disebut dengan AR ya, merupakan perbandingan massa rata-rata suatu atom, suatu unsur terhadap 1/12 massa atom C12. Makanya disebut sebagai massa atom relatif, karena itu merupakan perbandingan antara massa satu atom suatu unsur terhadap 1/12 massa atom C12. Atau bisa kita tuliskan rumusnya seperti ini. AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Karena massa 1/12 atom C12 adalah kita sebut sebagai satu SMA atau satuan massa atom, maka AR unsur X bisa kita katakan sebagai massa rata-rata satu atom unsur X dibagi satu SMA. Nah, ini ada contohnya bagaimana kita menghitung AR suatu atom. Diketahui massa satu atom oksigen adalah 2,70 kali 10⁻⁻³ gram. Jika massa atom C adalah 1,99 kali 10⁻⁻³ gram, maka massa atom relatif O atau ARO adalah, nah kita punya data-data ini nih. Di sini kita punya massa satu atom oksigen, ya, lalu massa satu atom C12. Yang ditanyakan adalah ARO. Maka kita lihat bagaimana kita mencarinya. Rumusnya tadi adalah AR unsur X, kita ganti jadi AR unsur O, ya. Massa rata-rata satu atom unsur O dan 1/12 massa atom C12. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Tadi massa satu atom O itu adalah 2,7 kali 10⁻⁻³ kita masukkan ke sini. Begitu juga massa atom satu atom C kita masukkan ke sini. Lalu kita hitung sehingga kita dapatkan massa atom relatif unsur O adalah 16,3636 ya. Nah, begini caranya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, jika massa satu atom karbon 12 adalah P dan massa satu atom M adalah Q, maka massa atom relatif M adalah, ya, nah di sini kita akan lihat, kita memiliki data-data massa satu atom C12 adalah P, ya, lalu massa satu atom M adalah Q, kemudian yang ditanyakan adalah massa atom relatif M, ya. Maka kita jawab ARM adalah massa atom M dibagi 1/12 massa atom C12. Lalu kita masukkan data-data yang kita miliki ke dalam rumus tersebut, ya. Nah, ini kan Q per 1/12 P. Nah, dari sini kita bisa melakukan ini 12, angka 12-nya ini, ya. Ya, angka 12-nya ini bisa kita pindahkan ke atas ya. Kita pindahkan ke atas. Kalau angka 12-nya kita pindahkan ke atas, maka hasilnya adalah seperti ini. ARM sama dengan 12Q dibagi P. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah, jawabannya adalah A. Betul.
Ya, bagaimana? Sudah paham bagaimana menghitung massa atom relatif suatu atom? Baiklah, ya, ini kita menghitung massa atom relatif suatu atom dengan menggunakan rumus ARX sama dengan massa satu atom X dibagi 1/12 kali massa atom C12. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Atom sendiri itu di alam berada dalam beberapa bentuk ya. Jadi ada beberapa atom yang memiliki isotop. Kalian masih ingat semester lalu kita sudah belajar tentang isotop. Apakah itu isotop? Adakah yang bisa mengingatnya? Adakah yang bisa menyampaikan? Ya, betul. Isotop adalah senyawa yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya, kita punya 6C12, 6C13, 6C14. Kalau kita lihat di sini, ketiga atom ini sama-sama atom C, hanya saja massanya yang berbeda. Masih ingat kan, yang di atas itu adalah massa dan yang di bawah adalah nomor atomnya. Selain atom karbon, masih banyak lagi isotop-isotop atom yang lain. Ada di sini Cu, ya, Cu63 dengan Cu65 misalnya. Lalu ada juga 7N14, 7N13, 7N15 seperti itu. Itu adalah isotop-isotop dari atom-atom. Ya. Nah, bagaimana kita akan menghitung AR dari suatu isotop? Untuk menghitung massa atom relatif dari suatu isotop, kita menggunakan rumus ARX sama dengan persen X1 kali massa X1 ditambah persen X2 kali massa X2. Persen di sini menunjukkan kelimpahan atau banyaknya zat atau atom tersebut di alam. Ya, jadi persen X1 adalah banyaknya atom X1 di alam, persen X2 adalah banyaknya atom X2 di alam. Kita lihat contohnya. Ya. Ini adalah contohnya. Di alam terdapat 35 Cl dan 37 Cl. Ini mereka saling berisotop nih. Atom 35 Cl dan 37 Cl. Dengan perbandingan 75% dan 25%. Artinya 75% itu milik Cl35 dan 25% itu milik Cl37. Ya, kalau kita tuliskan apa yang kita miliki, kita tuliskan seperti ini. Bagaimana kita menghitung ARCl? ARCl adalah kita dapatkan dari persen 35 Cl dikalikan massa 35 Cl ditambah persen 37 Cl dikalikan massa 37 Cl. Kalau kita masukkan angkanya seperti ini, sehingga kita dapatkan hasilnya setelah kita hitung adalah ARCl sama dengan 35,5. Bisa dipahami? Oke, ini kita menghitung massa atom relatif dari data isotop-isotopnya. Nah, bagaimana kalau dibalik? Massa atom relatifnya sudah diketahui, tapi kelimpahannya belum diketahui. Misalnya contohnya pada gallium. Gallium memiliki dua isotop, yaitu gallium 69 dan gallium 71. Massa atom relatif gallium adalah 69,8. Tugas kalian menentukan kelimpahan isotop gallium 71. Kita data dulu apa yang kita miliki. Ada Ga69, massanya tentunya 69. Ada Ga71, maka massanya 71. Kita belum tahu berapa banyak Ga69, berapa banyak Ga71. Tapi kita punya AR-nya adalah 69,8. Maka kita misalkan Ga69 itu banyaknya adalah X persen, gitu ya, X. Nah, X berarti kalau Ga69 itu adalah X, berarti Ga71-nya kan 100% dikurangi X, ya kan? Karena kan X semua totalnya itu 100%. 100% itu kan sama dengan 100 per 100 atau 1. Maka kita buat 1 min X, ya. Setelah itu, lalu kita masukkan data-datanya ke dalam rumus, ya.
Ini adalah tadi rumusnya, 69 Ga dikalikan masanya, persen 71 Ga dikalikan masanya. Kita masukkan dengan AR-nya 69,8, lalu kita hitung seperti ini, sampai akhirnya kita mendapatkan min 1,2 sama dengan min 2X, sehingga X-nya adalah 0,6. 0,6 itu sama dengan 60% kan? Berarti GA69-nya adalah 60%. Karena GA69-nya 60%, berarti GA71-nya adalah sebanyak 40%. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Oke, alhamdulillah. Nah, itu adalah bagaimana kita menghitung massa atom relatif. Tetapi selain kita hitung ya, massa atom relatif juga bisa kita dapatkan di dalam tabel periodik. Jadi kita nggak usah menghitung kalau misalnya kita diizinkan melihat tabel periodik ketika mengerjakan soal, mengerjakan tugas, maka kalian bisa melihat massa atom relatif itu di dalam tabel periodik. Tapi kalau soalnya menghitung massa atom relatif, kalian tidak diizinkan membuka tabel periodik ya. Awas nanti kalau ketahuan bisa dibatalkan ulangannya. Oke, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Misalnya contoh kita punya atom Zn, ya. Biasanya di dalam suatu tabel periodik itu di atas sebelah kiri atas itu ada angka dan di sebelah kanan atas juga ada angka. Ya, angka di sebelah kiri atas ini menunjukkan nomor atom dan angka di sebelah kanan atas ini yang menunjukkan massa atom. Ya, jadi kalau kalian di semester 1 pernah belajar menuliskan notasi kimia, ingat. Nah, berarti kan ini nomor atom adanya di bawah, ini massa atom adanya di atas. Berarti AR dari Zn itu adalah 65,37. Oke. Contoh yang kedua misalnya pada 12 mg ya. Pada 12 mg, nih mg dengan nomor atom 12, ternyata kita dapatkan di sebelah kiri ada angka 12, di sebelah kanan ada angka 24,31. Berarti yang merupakan AR adalah yang sebelah kanan nih, 24,31. Ada juga yang meletakkannya tidak di kiri kanan tapi atas bawah. Yang atas adalah nomor atom, yang bawah adalah massa atom relatifnya. Oke, jadi massa atom yang tertera di sini sudah berdasarkan perhitungan ya menggunakan rumus-rumus yang ada di atas tadi. Oke. Nah, penting untuk diketahui kalau di dalam tabel periodik ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah sulfur. Sulfur berarti ini nomor atomnya 16. Ini adalah nomor massanya atau AR-nya. Contoh lain, pada notasi unsur misalnya nih, pada notasi unsur kan biasanya yang bawah itu adalah nomor atom. Nah, atas berarti adalah massa atom atau AR-nya. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kita lihat nih, Bunda punya potongan tabel periodik. Misalnya, Bunda pengen tahu nih, berapa sih AR-nya dari atom boron? Berapakah massa atom relatif dari atom boron? Kalau ada data seperti itu, kira-kira gimana nih caranya? Oke, kita bisa lihat ya di situ. Atom boron yang bawah ini, yang atas adalah nomor atom. Yang bawah nih, kalau di tabel periodik biasanya dia tidak bulat, tapi banyak koma-komanya. Oh, AR atom boron adalah 10,811. Tapi kita boleh membulatkannya menjadi 11. Bisa kan membulatkan? Pasti di kimia, di fisika sudah pernah belajar bagaimana caranya membulatkan ya. Ya, di matematika juga pasti sudah. Oke, kita ambil contoh yang lain. Oke ya. Berapakah massa atom relatif dari atom Cl? Nah, kita lihat. Di sini nomor atomnya adalah 17. Berarti yang ini adalah nomor massa atau massa atomnya. Berarti massa atom Cl adalah 35,453.
Karena di sini angka setelah angka 4 adalah angka 5, maka berdasarkan kesepakatan bersama para ahli kimia, maka atom Cl itu massa atomnya tidak dibulatkan menjadi 36, tapi menjadi 35,5. Istimewa dia, jadi diingat-ingat ya. Oke, satu contoh lagi. Bagaimana dengan atom fosfor? Berapakah AR atom fosfor atau atom P? Betul. Atom P memiliki massa atom relatif 30,974 atau boleh kita bulatkan menjadi 31. Sudah paham sekarang? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham, sekarang kita akan melanjutkannya ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang massa molekul relatif. Ya, massa molekul relatif suatu unsur atau suatu molekul itu biasanya kan terdiri lebih dari satu atom, ya kan? Nah, kami belajar ada unsur, ada senyawa, ada campuran, ya kan? Senyawa itu pasti lebih dari gabungan dari beberapa atom, ya, 2 atom atau lebih. Nah, makanan molekul pasti juga gabungan dari 2 atom atau lebih. Nah, karena itu massanya juga pasti gabungan dari massa atom unsur-unsur penyusunnya. Nah, rumusnya bisa dikatakan seperti ini. MR atau massa molekul relatif adalah jumlah dari AR atom-atom penyusunnya. Kita coba ya. Kalau kita punya O2, artinya O2 itu disusun oleh atom O, ya kan? Ada berapa atom O penyusunnya? Kita memiliki 2 buah atom O penyusun dari O2, ya kan? Nah, 2 buah atom penyusun dari O2 ini kan memiliki massa atom relatifnya. Berapa massa atom relatif dari O? 16. Maka kita tinggal menghitung ya. MrO2 adalah 2 kali ARO, karena O-nya ada 2. Kita masukkan nilai AR-nya 16, sehingga massa molekul relatif dari O2 adalah 32 gram per mol. Bagaimana? Oke, kita coba lagi ya. Contoh selanjutnya. Sekarang senyawa yang kita miliki adalah HNO3. Dengan diketahui H-nya adalah 1 massa atom relatifnya, N14 dan O16. Biasanya di soal pasti diketahui. Nah, dari data-data yang diketahui, kita deskripsikan dulu. HNO3 itu disusun oleh 1 buah atom H, 1 buah atom N, dan 3 buah atom O. Nah, kalau sudah begini kan, ya, kita sudah tahu 1H, 1N, dan 3O. Tinggal kita tulis rumusnya. RHNO3 sama dengan 1 kali atom H, AR atom H, 1 kali AR atom N, dan 3 kali AR atom O. Baru kita masukkan angka-angkanya. H itu AR-nya 1, N itu AR-nya 14, dan O itu AR-nya 16. Tinggal kita hitung dan kita dapatkan MrHNO3 adalah 63. So simple, benar? Oke, siapa bilang susah? Nah, semuanya bisa di atas ya. Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Bagaimana kalau molekulnya adalah Al2SO4 3 kali? Nah, loh, gimana ini Bun cara menghitungnya? Tidak ada yang sulit. Oke, kita akan bersama-sama belajar. Oke, bagaimana kita menghitung massa molekul relatif dari senyawa Al2SO4 3 kali? Kita tulis dulu. Ini adalah data-data yang kita miliki, ya kan? Nah, Al2SO4 3 kali itu disusun oleh atom apa saja? Al, S, dan O, ya kan? Sekarang kita hitung. Dari senyawa ini kita memiliki 2 buah atom Al. Ini Al-nya ada 2 kan? Lalu ada 3 buah atom S. Kok 3, Bun? Kan cuma ada 1. Iya, di sini cuma 1, tapi ini ada kurungnya. Dikalikan 3, berarti 1 kali 3. Sedangkan O-nya ada 12. Tahu kan 12-nya dari mana?
Betul. Ini kan O-nya ada 4, dikalikan 3, sehingga jumlahnya menjadi 12 ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu bahwa Al2SO4 3 kali disusun oleh 2 atom Al, 3 atom S, dan 12 atom O, maka kita bisa menuliskan rumus mencari MR-nya. Berarti rumus mencari MR-nya adalah 2 kali AR-AL ditambah 3 kali ARS ditambah 12 kali ARO. Baru kita masukkan angka-angkanya. AL 27 ya, S 32, O 16. Sehingga kalau kita hitung nilainya adalah 342. Bagaimana? Bisa dipahami? Pasti bisa ya. Tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masih ada satu contoh lagi nih. Bunda punya kristal. Apa tuh Bun kristal? Kristal itu padatan yang mengikat air. Nah, di sini kristalnya adalah kristal MgNO32 kali 2H2O atau namanya adalah magnesium nitrat dihidrat. Ya, ini kristal magnesium nitrat. Nah, kita tahu ini data-datanya ya. Sekarang kita akan menjabarkan MgNO3 2 kali 2H2O itu apa saja yang menyusunnya di sini. Kita lihat ya, di sini kita memiliki ada atom Mg, ya kan? Mg-nya ada berapa? Mg-nya ada 1, Bun. Betul. Lalu N-nya ada berapa? N-nya ada 1 kali 2, sehingga jumlahnya adalah 2. Lalu O-nya ada berapa O-nya? 3 kali 2, 6. Tapi di belakang sini ada O-nya lagi kan? O yang di belakang sini berapa? O-nya 1 dikalikan 2, berapa? 2. Ditambah tadi 6. Sehingga jumlah O-nya ada berapa? Ada 8 dong. Betul, jumlah atom O-nya adalah 8. Kita jumlahkan nih, 8. Ya. Lalu kita masih punya H. H-nya berapa? Hanya ada 4. Coba betul tidak ini perhitungan kita? Oke, kita cek. Ya, betul. Disusun oleh 1 atom Mg, 2 atom N, 8 atom O, dan 4 atom H. Jadi, nah, ini tanda titiknya ini memang menyatakan berapa banyak H2O yang diikat oleh kristal tersebut. Tapi bukan dikalikan, tapi ditambahkan ya. Oke. Nah, paham ya sekarang? Nah, bagaimana cara menghitung MR-nya sama? MR itu kan jumlah massa atom penyusunnya kan? Nah, kita lihat. Karena tadi kita sudah tahu penyusunnya adalah seperti ini. Ya, tinggal kita masukkan. Nah, inilah. Ya kan? 1 kali ARMG ditambah 2 kali ARN ditambah 8 kali ARO ditambah 4 kali ARH. Masukkan angka-angkanya. Kemudian kita hitung, dapat ya 184. Ini cara yang pertama. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? MgNO3 2 kali ini, MgNO3 2 kali 2H2O, ini disusun oleh 1 molekul MgNO3 kan? Dan 2 molekul air. Jadi satu kristal ini terdiri dari 1 molekul MgNO3 2 kali dan 1 molekul air kan? Nah, 1 molekul MgNO3 disusun oleh 1 atom Mg dan 2 atom N dan 6 atom H, ya kan? Lalu kalau 2 molekul H2O ya disusun oleh 4H dan 1 O. Lalu kita tuliskan rumusnya di sini. Kita hitung dulu MR MgNO3 dan kita hitung MR H2O. Nanti tinggal kita jumlahkan. Ya, tinggal kita jumlahkan sehingga hasilnya nanti akan tetap sama 184. Oke? Bisa dipahami? Terserah mana yang lebih mudah menurut kalian ya. Oke. Nah, inilah pembelajaran kita untuk materi menghitung AR dan NR. Semoga kalian bisa memahaminya
tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar dari rumah sampai keadaan memungkinkan untuk kita kembali bertemu di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.